Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-491. Video ini menjelaskan tentang persiapan pelaksanaan pembinaan puskesmas. Untuk lebih memudahkan dalam memahami pelaksanaan pembinaan terpadu di puskesmas, maka sebelumnya harus dipahami alur pembinaan, yaitu persiapan dan pelaksanaan, pelaporan sampai bagaimana dilakukan pembinaan teknis. Adapun alur pembinaan itu seperti digambarkan pada gambar ketiga yang bisa dilihat oleh Sobat Sehat di layar video ini. Kita lihat alur pembinaan TPCB. Kita sekarang akan membahas persiapan pembinaannya. Dalam rangka pemantapan proses pembinaan, perlu dilakukan persiapan pembinaan oleh masing-masing TPCB ke klaster binaannya masing-masing. Persiapan pembinaan ini bertujuan agar pelaksanaan pembinaan berjalan lebih efektif dan efisien. Kegiatan persiapan meliputi analisis situasi puskesmas binaan dan penyusunan rencana pembinaan yang dilakukan di awal tahun. Selain itu, TPCB juga melakukan persiapan setiap akan melakukan pembinaan sesuai dengan metode dan tujuan pembinaan. Yang pertama, analisis situasi puskesmas binaan. Analisis situasi puskesmas binaan dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain laporan puskesmas, baik yang elektronik maupun yang non-elektronik, penilaian kinerja puskesmas, pengisian penilaian mandiri atau self-assessment puskesmas, maupun sumber lain yang relevan. Laporan puskesmas dan penilaian kinerja puskesmas yang diterima Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota dikonfirmasikan kelengkapan dan akurasi datanya. Selanjutnya dikompilasi, diolah, dan didistribusikan secara teratur ke semua unit untuk dapat dimanfaatkan. Masing-masing unit kemudian melakukan analisis terhadap data capaian program setelah memastikan bahwa data yang akan dianalisis sudah tervalidasi. Selanjutnya TPCB dapat memanfaatkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh masing-masing program tersebut untuk menyimpulkan beberapa masalah kesehatan masyarakat di klaster binaannya. Analisis situasi puskesmas binaan juga dilakukan menggunakan hasil pengisian penilaian mandiri atau self-assessment atau SA dari puskesmas. Pelaksanaan SA oleh puskesmas dilakukan sebagai berikut. Pertama, TPCB mengirimkan instrumen pembinaan terpadu ke puskesmas di awal tahun. Kedua, setelah puskesmas menerima instrumen tersebut, selanjutnya di bawah koordinasi Kepala Tata Usaha Puskesmas melakukan penilaian. Dalam melakukan self-assessment, puskesmas diminta untuk menilai secara jujur berdasarkan dokumen atau proses yang sudah atau sedang dilakukan, sehingga memudahkan menyusun peta masalah. Ketiga, puskesmas mengirimkan hasil SA tersebut ke TPCB paling lambat 2 hari efektif setelah puskesmas melakukan SA di awal tahun. Keempat, berdasarkan hasil SA puskesmas, TPCB melakukan verifikasi dan pembahasan hasil SA puskesmas di dalam forum TPCB. Kegiatan verifikasi terdiri dari 1. Analisis hasil self-assessment sesuai dengan bidang atau seksi di Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota. 2. Membuat skala prioritas berdasarkan hasil analisis sebagai bahan dalam melakukan pembinaan di puskesmas. Ketiga, telaah dokumen yang diperlukan. Keempat, telusur lapangan dan mengumpulkan data dengan wawancara dan observasi apabila dibutuhkan. Penilaian mandiri tersebut juga perlu dilakukan setiap kali akan melakukan pembinaan langsung atau tidak langsung untuk menilai apakah telah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari hasil pembinaan sebelumnya.
Dalam hal ini, penilaian mandiri puskesmas diterima TPCB paling lambat 1 minggu sebelum dilakukan pembinaan langsung atau tidak langsung oleh TPCB. Dari kegiatan analisis terhadap laporan dan SA puskesmas, serta data relevan lainnya, TPCB dapat memperoleh gambaran antara lain: A. Pemenuhan standar pelayanan yang telah dilakukan. B. Tingkat pencapaian target program masing-masing dan seluruh wilayah kabupaten kota dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian dilihat kaitannya dengan pertama, ketersediaan dan kapasitas sumber daya seperti sarana, prasarana, alat, dan tenaga, anggaran, buku panduan atau pedoman, SOP untuk penyelenggaraan pelayanan termasuk kapabilitas SDM. Kemudian yang kedua, kesulitan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan kaitannya dengan kondisi geografi wilayah, luas wilayah, serta musim kemarau, penghujan, dan musim angin barat. Ketiga, tersedianya pelayanan. Kemudian C, kecenderungan pencapaian target kinerja dari waktu ke waktu, bulanan, tribulanan, semesteran, dan di akhir tahun. Atas hasil tren analitik, keterlibatan lintas sektor terkait dalam program-program kesehatan. Kelima, kepesertaan atau hambatan dari tokoh masyarakat dan masyarakat peduli terhadap program yang dilaksanakan untuk lebih mendorong peran-peran kelompok inovator dan kelompok. Kepesertaan atau hambatan dari tokoh masyarakat dan masyarakat peduli terhadap program yang dilaksanakan untuk lebih mendorong peran serta kelompok inovator dan mengelola kelompok penghambat. Kemudian berikutnya yang kelima, kondisi keterpaduan lintas program sesuai siklus hidup dalam pelayanan puskesmas. Itu identifikasi masalah dan kendala implementasi keterpaduan program dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada target sasaran di puskesmas. Kedua, identifikasi peluang untuk perbaikan dan peningkatan mutu kinerja keterpaduan. Kemudian berikutnya, penyusunan rencana pembinaan. Berdasarkan hasil analisis situasi terhadap puskesmas binaan, termasuk hasil verifikasi dan pembahasan hasil self-assessment puskesmas di dalam forum TPCB, masing-masing tim dapat merumuskan: pertama, tujuan dan rencana strategi; dua, langkah-langkah operasional pelaksanaan pembinaan dan besaran target operasionalnya. Untuk mengatur proses kegiatan pembinaan di puskesmas, maka setiap TPCB diharapkan membuat rincian kegiatan untuk pembinaan puskesmas yang minimal memuat hal berikut ini. Pertama, gambaran singkat puskesmas binaan. Kedua, tujuan strategis pembinaan sebagai acuan untuk perinci sasaran atau target kegiatan operasional. Ketiga, metode atau taktik pelaksanaan pembinaan. Keempat, sasaran atau target kegiatan operasional yang harus dicapai. Kelima, rincian kegiatan operasional yang akan dilaksanakan. Keenam, dukungan sumber daya. Ketujuh, jadwal pelaksanaan kegiatan. Kedelapan, proses pembinaan terpadu. Dan kesembilan, indikator keberhasilan pembinaan. Demikianlah Sobat Sehat, di video 491 ini kita telah membahas tentang persiapan pelaksanaan pembinaan puskesmas. Kita akan bertemu di video 492 untuk membahas tentang pelaksanaan pembinaan puskesmas. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.